Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wahyu, di sini saya David Nurfianto dari kelas LJ 43 akan mempresentasikan terkait dengan analisis efektif kebijakan suku bunga Bank Mandiri dalam mata kuliah manajemen perbankan. Nah, oke, kita lanjut saja pada yang pertama, yaitu di bagian latar belakang. Di bagian latar belakang ini eh, Bank Mandiri atau BMRI singkatnya, mengumumkan penurunan suku bunga kredit sebagai respon atas kebijakan Bank Indonesia atau BI. Data utama yang kami dapat di dalam persoalan tersebut yaitu suku bunga kredit agregat turun dari 7,17% pada akhir tahun 2020 menjadi kira-kira 6,7% pada Maret 2022. Beberapa segmen turun dari double digit menjadi ke single digit. Nah, pernyataan kunci dari Direktur Utama BMRI yaitu ada penurunan suku bunga dirasakan oleh pengajuan kredit baru, serta kredit lama tidak mengalami penyesuaian sebelum jatuh tempo kontrak. Oke, di bab terkait dengan permasalahan, masalah inti yaitu ada pada manfaat penurunan suku bunga tidak dirasakan secara langsung oleh para debitur atau peminjam lama, sehingga implikasinya terjadi time lag effect atau efek jeda. Nasabah, apa sih efek jeda ini? Nasabah lama masih terikat kontrak bunga tinggi. Implikasi lainnya yaitu adanya kesenjangan ekspektasi. Publik mendengar bunga turun, namun cicilan mereka tidak berubah. Selain itu juga berimplikasi pada potensi kekecewaan. Nah, potensi kekecewaannya berupa nasabah bisa merasa kebijakan tidak adil atau tidak transparan. Berlanjut, nah di sini opini saya. eh, Yang pertama, terlebih dahulu dari perspektif positif, yaitu langkah strategis yang dilakukan Bank Mandiri. Nah, langkah-langkah positifnya yaitu responsif dan proaktif, menunjukkan komitmen mendukung kebijakan moneter Bank Indonesia. Nah, di sini Bank Mandiri melakukan langkah yang responsif untuk mendukung kebijakan dari Bank Indonesia. Ini juga dapat menjadi stimulus ekonomi yang tujuannya yaitu mendorong permintaan kredit baru untuk investasi dan konsumsi. Selain itu juga sebagai agen pembangunan dengan komitmen nyata untuk mendukung perekonomian, terutama pada UMKM. Selanjutnya yaitu juga berimplikasi positif dalam meningkatkan daya saing, sehingga dapat menjadi lebih atraktif bagi calon nasabah baru. Pada bab berikutnya, opini dan pandangan saya terhadap aspek yang menjadi tantangan atau perlu diwaspadai oleh Bank Mandiri, yaitu adanya tantangan komunikasi, sehingga adanya risiko mispersepsi jika tidak dijelaskan dengan baik mengapa cicilan nasabah lama tidak turun. Selain itu, terjadinya dilema profitabilitas atau penurunan bunga berpotensi menekan margin bunga bersih atau net interest margin atau disingkat NIM pada bank. Keseimbangan mandat BUMN menjaga harmoni antara misi sosial, mendorong ekonomi, dan target bisnis yaitu mencetak laba. Kita berlanjut ke aspek selanjutnya, yaitu solusi apa sih yang bisa dilakukan oleh Bank Mandiri. Kita bahas satu persatu dari subjeknya, yaitu di sini saya memberikan solusi strategis khususnya bagi perbankan terlebih dahulu. Apa sih yang bisa dilakukan oleh perbankan, dalam hal ini Bank Mandiri, yaitu dengan melakukan komunikasi proaktif. Contohnya, mengirimkan notifikasi berupa SMS, email, maupun melalui aplikasi ke nasabah lama untuk menjelaskan bagaimana mekanisme penyesuaian bunga. Selanjutnya, dengan era digital yang semakin maju, kita dapat perbankan dapat menggunakan media sosial untuk melakukan edukasi kepada publik.
Cara lain bisa dengan melakukan penawaran program refinancing atau restrukturisasi. Apa sih refinancing atau restrukturisasi ini? Yaitu dengan membuat skema khusus bagi nasabah lama untuk beralih ke suku bunga baru yang lebih rendah. Nah, dengan beralihnya nasabah ke suku bunga yang lebih rendah ini tentu perlu didukung dengan mempermudah proses dan biaya yang diberikan itu transparan. Selanjutnya, bisa dengan transparansi produk. Transparansi produk ini dilakukan dengan meluncurkan produk kredit dengan bunga promo yang jelas sasarannya, misalnya kredit UMKM bangkit, KPR milenial, dan lain sebagainya. Sehingga dari sini dapat menarik nasabah baru maupun UMKM. Eh, Selanjutnya yaitu melalui efisiensi digital. Bagaimana efisiensi digital yang dilakukan? Yaitu dengan menekan biaya operasional dengan digitalisasi untuk menjaga margin keuntungan. Dengan hadirnya AI, mungkin juga dapat diterapkan pemanfaatan AI sehingga dapat mengurangi beban gaji bagi pegawai. Solusi strategis lain yaitu selanjutnya dari peran regulator yaitu pemerintah maupun dalam hal ini BI dan OJK ya regulatornya maupun dari segi nasabah. Apa sih yang dapat dilakukan oleh regulator dan nasabah? Untuk regulator, baik BI maupun OJK dapat mendorong transparansi mengawasi implementasi suku bunga dasar kredit atau SBDK sehingga dapat efektif tersalurkan. Selanjutnya, BI dan OJK juga dapat menjaga stabilitas makro. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif agar permintaan kredit meningkat secara sehat. Selanjutnya dari segi nasabah atau debitur, apa yang dapat dilakukan? Antara lain bisa dengan bersikap aktif, yaitu menghubungi bank untuk menanyakan opsi refinancing atau restrukturisasi. Langkah lain yang dapat dilakukan oleh nasabah yaitu dengan cara membandingkan penawaran, dengan mencari informasi penawaran dari bank lain selain Bank Mandiri dalam hal ini sebagai pembanding atau alat negosiasi kepada bank sehingga nasabah bisa memperoleh penawaran terbaik dari bank. Berlanjut langsung di bagian kesimpulan, bagian terakhir, apa saja yang dapat disimpulkan dari permasalahan berikut terkait Bank Mandiri? Langkah positif yang dapat dilakukan, yang telah dilakukan yaitu dengan penurunan suku bunga oleh Bank Mandiri adalah kebijakan yang baik untuk stimulus ekonomi. Nah, bagaimana penurunan bunga ini dapat menjadi kebijakan yang baik untuk stimulus ekonomi? Karena dengan bunga yang turun, maka masyarakat atau nasabah akan melakukan pinjaman, sehingga dengan nasabah melakukan pinjaman ini, eh, uang yang beredar di masyarakat itu meningkat. Nah, dengan meningkatnya uang yang beredar, ini akan memacu pertumbuhan ekonomi atau perputaran roda ekonomi. Lalu tantangan utama yang dihadapi oleh Bank Mandiri yaitu terletak pada dampak yang tertunda bagi nasabah lama dan potensi miskomunikasi. Solusinya apa? Solusi efektif membutuhkan sinergi dari tiga pilar. Yang pertama, dari bank. Bank dapat melakukan komunikasi proaktif kepada nasabahnya maupun kepada stakeholder lainnya dan melakukan penawaran solusi. Dari segi regulator tetap melakukan pengawasan dan kebijakan yang mendukung stimulus ekonomi ini. Dari segi nasabah perlu untuk aktif dalam mencari informasi sehingga nasabah bisa memperoleh penawaran terbaik yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing nasabah. Tujuan akhirnya yaitu dengan untuk menciptakan ekosistem keuangan yang adil, transparan, dan mendukung pertumbuhan bersama, baik dari segi nasabah, bank, serta diawasi oleh regulator. Oke, selanjutnya, oke, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf atas salah penyampaian dan salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.